A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama, pola atau proses islamisasi di Nusantara. Kedua, jalur islamisasi di Nusantara. Ketiga, penerimaan masyarakat Nusantara akan masuknya Islam di Nusantara. Pertama, mengenai pola atau proses islamisasi di Nusantara. Jadi, proses islamisasi yang terjadi di Indonesia atau Nusantara terjadi secara bertahap dan berlangsung selama berabad-abad. Ini disebabkan karena mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat Nusantara sulit dilakukan. Apalagi sebelum Islam berkembang, sudah terdapat beberapa agama yang mana pengaruhnya telah mengakar dengan kuat. Adapun penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang damai, karena Islam berangsur-angsur diterima karena memanfaatkan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Kemudian Islam disebarkan melalui perdagangan. Mengutip dari buku arkeologi Nusantara, pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Jadi, mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan terjadi sebelum abad 13 Masehi, sekitar abad 7 hingga 16 Masehi. Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, Gujarat, dan lain-lain. Pendapat serupa dikemukakan oleh Hasan yang membagi fase islamisasi Indonesia menjadi 3, yaitu fase kehadiran para pedagang muslim, fase terbentuknya kerajaan Islam, dan fase pelembagaan Islam. Adapun bentuk-bentuk pola islamisasi di Nusantara, yaitu yang pertama, perkawinan. Jadi, saluran islamisasi melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Alhasil, komunitas Islam makin luas. Kedua, pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Ini tidak dapat dilepaskan dari peran para pengembara sufi dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Bentuk pola islamisasi ketiga yaitu tasawuf. Islamisasi melalui tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri. Para ahli tasawuf juga memiliki ilmu menyembuhkan penyakit dan pengetahuan soal magis. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan ke penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan kepercayaan mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Dengan demikian, agama baru ini mudah dimengerti dan diterima. Bentuk pola islamisasi keempat yaitu kesenian. Islamisasi melalui kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Adapun jalur islamisasi di Nusantara, masuknya Islam ke Indonesia terdapat beberapa pendapat. Di antaranya pertama, menurut teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang islamisasi di Indonesia atau di Nusantara. Dinamakan teori Gujarat karena berpatokan pada pandang bahwa masuknya Islam ke Nusantara melalui para pedagang dari Gujarat. Ada dugaan bahwa pencipta dasar teori ini adalah Snook Hargrange. Teori ini berpaku pada kenyataan mengenai hubungan India dengan Indonesia yang sudah lama terjalin, serta inskripsi tertua mengenai Islam yang terdapat di Sumatera membuktikan bahwa hubungan antara Sumatera dan India sangat erat. Jadi dapat disimpulkan bahwa para ahli menyatakan pendapat tersebut menganut kebudayaan Hindu, membuat seakan-akan segala perubahan sosial
politik, ekonomi, budaya, serta agama di Indonesia tidak lepas dari pengaruh India. Teori kedua yaitu teori Mekah. Teori ini sendiri dicetuskan oleh Hamka di dalam pidatonya di Yogyakarta pada tahun 1958. Dalam hal ini, Hamka berpendapat bahwa ia menolak pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat. Mengapa? Sebab pada kenyataannya Indonesia pada saat tersebut sudah berdiri suatu politik Islam. Jadi sudah tentu Islam telah masuk ke Indonesia jauh sebelumnya, yakni kisaran abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Jika dihubungkan dengan penjelasan dari studi kepustakaan Arab kuno, disebutkan Al-Hind sebagai India atau pulau-pulau Cina, maka besar kemungkinan pada abad kedua sebelum Masehi, bangsa Arab telah sampai di Indonesia. Bahkan Arab sebagai bangsa asing pertama kali yang sampai di Nusantara. Adapun proses masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Persia. Pencetus teori Persia adalah Hussein Jajadiningrat yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia dan berkembang berasal dari Persia yang singgah ke Gujarat yang terjadi sekitar abad ke-13. Pandangan teori ini berbeda dengan teori yang tadi, yaitu teori Gujarat dan Mekah. Dalam teori ini lebih memutuskan kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dan disinyalir memiliki persamaan dengan Persia. Adapun pembahasan ketiga yakni mengenai penerimaan masyarakat Nusantara akan hadirnya Islam di Nusantara. Menurut Hamka, orang-orang Nusantara sebelum menganut suatu agama, di dalam jiwa mereka telah ada persediaan untuk menerima kehadiran agama. Mengapa demikian? Karena di dalam jiwa mereka sudah mulai tumbuh kepercayaan. Ada dua hal, kata Hamka, yang menyebabkan tumbuhnya kepercayaan tersebut. Yang pertama, alam sekeliling. Kedua, soal hidup dan mati. Oleh sebab itu, ketika proses Islamisasi di Nusantara terjadi, masyarakat pada waktu itu pun merespon positif masuknya agama Islam karena ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Adapun faktor internal antara lain, cara masuk Islam sangatlah mudah, tidak ada kasta dalam Islam dan penyebaran Islam disebarkan secara damai. Kedua, faktor eksternal yang mana mendorong perkembangan Islam adalah agama Islam mudah. Masalah kekayaan, kemampuan militer, konflik politik. Baik, mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.